Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan paket soal 1, yaitu soal P3K, yaitu terkait dengan kemampuan integritas. Nah, teman-teman, kita akan mulai untuk melakukan ataupun mengujikan kemampuan kita dengan menjawab soal-soal yang akan saya tampilkan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada soal dan pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal-soalnya. Oke, soal yang pertama. Sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, E. Disiplin. Nah, teman-teman, ini model soal paket ini yang saya buat. Ini adalah model paket soal integritas. Ini kalau bisa kita bilang lebih condong kepada TKP. Nah, tapi kalau TKP itu setiap nilai yang kita isi itu memiliki poin. Nah, kalau misalnya di P3K kita tidak tahu. Nah, kita tidak mengetahui apakah dia memiliki poin atau tidak. Nah, jadi yang jadi pertanyaan nomor 1 ini yang sifat yang paling utama yang harus saya miliki. Nah, berarti ini kan kita kan sebagai P3K kan sebagai pekerja yang karyawan ya, seperti itu. Jadi apa? Oke, silakan teman-teman dijawab. Oke. Tentu teman-teman sudah memiliki jawaban tersendiri. Oke, langsung saja saya akan jawab. Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah C. Jujur. Kenapa saya katakan jujur? Karena setiap kita bekerja, apakah kita itu menjadi pemimpin, apakah kita itu menjadi karyawan, apabila kita ini mengucapkan sesuatu kata, memberikan peringatan kepada sesuatu, itu ucapan kita itu dapat dipercaya. Dan segala sesuatu yang kita ucapkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya sifat utama yang harus saya miliki itu adalah jujur. Kita harus menjadi orang yang jujur. Dengan jujur, maka yang lainnya itu akan diikuti. Apa? Ulet, berani, rajin, dan disiplin itu akan mengikuti dari arah kejujuran tersebut. Jadi jelas ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah C. Jujur. Oke, kita akan lihat soal nomor 2. Manakah yang akan Anda dahulukan, menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja saya akan jawab. Jawaban yang paling tepat dari pernyataan ini adalah B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena dalam kita menyelesaikan tugas, kemudian ada tugas dari atasan, dan atasan tersebut tidak bisa untuk mengerjakannya, maka dilimpahkan kepada kita, dan itu adalah rapat. Dan rapat itu biasanya dihadiri oleh orang-orang berkepentingan untuk perusahaan kita, ataupun untuk kinerja kita, ataupun bagian yang kita memiliki pekerjaan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita mendahulukan pekerjaan kita, kemudian kita dahulukan tugas dari atasan, maka itu akan ada resiko bahwasanya tidak ada kerjasama mungkin. Ya, jadi seperti itu. Makanya karena itu hal yang berkepentingan, jadi atasan mengatakan tolong kamu menghadiri rapat, saya tidak bisa datang, kamu tolong gantikan rapat saya. Nah, jadi kita dengan sigap langsung
melaksanakan tugas atasan tersebut dengan kita itu menghadiri rapat tersebut. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah B, melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Oke, jelas ya. Kemudian kita akan lihat soal nomor 3. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya diundang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A, saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B, laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C, saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D, saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E, saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Nah, ini teman-teman kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Nah, kalau dilihat dari jawabannya ini hampir sama ya pilihan jawabannya. Nah, jadi silakan dilihat, dibaca dan apa jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja saya akan memberikan jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Nah, dari kelima pernyataan pilihan jawaban yang paling benar itu adalah D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut kepada soal nomor 4. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A, ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C, terkadang saya melakukan hal tersebut. D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja saya akan jawab dari pertanyaan ini yang memiliki 5 pernyataan jawaban. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Karena itu memanglah peraturan kantor dan tidaklah diperbolehkan, sehingga kita sebagai karyawan dari kantor tersebut tidak ingin melakukannya sama sekali karena itu melanggar peraturan kantor. Jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke, kita akan lanjut soal nomor 5. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A, ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B, tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C, melihat kondisi dahulu sebab dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D, selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E, selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja jawaban yang paling tepat dari pernyataan ini dan memiliki 5 pertanyaan jawaban adalah C, melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Nah, jadi kita dalam hal berdiskusi ya, dalam hal apapun yang terjadi secara sukarela memberikan informasi ya. Ini informasinya sukarela ya, cuma-cuma dalam diskusi. Nah, jadi orang tersebut tidak kita kenal dan sikap kita adalah melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 6. Dalam suatu kelompok
Apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. C. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kerja tinggi dan mandiri. D. Orang yang selalu berinovasi. E. Saya orang yang pantang menyerah. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat yang memiliki poin paling banyak ya teman-teman? Oke, langsung saja saya akan jawab. Jawaban yang paling tepat adalah A. Orang yang kreatif dan inovatif. Nah, karena dalam hal integritas itu kita sebagai karyawan, kita sebagai pekerja, kita harus menjadi orang yang kreatif dan inovatif, dan itu adalah tuntutan dari ASN. Memang harus seperti itu. Nah, jadi dengan kita kreatif dan inovatif itu dalam suatu hal kelompok yang ditampilkan ya. Jadi kalau misalkan dalam suatu bekerja harus kita tampilkan apa? Kreativitas kita, kemudian inovatif kita. Jadi seperti itu. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal nomor selanjutnya, itu nomor 7. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan adalah A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin, walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat dari 5 pernyataan pilihan jawaban ini? Oke, langsung saja saya akan menjawabnya. Jawaban yang paling tepat dari 5 pernyataan pilihan jawaban adalah D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikannya dengan cepat. Nah, jadi itulah suatu hal yang memiliki integritas tinggi ya dalam bekerja. Jadi walaupun dia tidak bisa, dia akan mencari tahu bagaimana caranya agar dia itu bisa menyelesaikan tugas tersebut. Padahal tugas tersebut tidak dikuasainya. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 7 ini adalah D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. B. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. C. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah tersebut. Nah, jadi kira-kira apa jawaban yang paling tepat teman-teman? Jawaban yang memiliki integritas yang tinggi. Oke, langsung saja jawaban yang paling tepat adalah C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Kenapa ini menjadi pilihan jawaban yang paling tepat? Karena kita memang tidak tahu ya, tidak bisa mendalami daerah tersebut, bagaimana kondisi daerah tersebut. Ya, karena itu emang perintah atasan dan itu emang tugas yang harus kita kerjakan, kita harus menerimanya dan kita akan mencari tahu seperti apa. Kemudian kita sudah tahu bagaimana kondisi dari wilayah tersebut, kita akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Oke, kita akan lanjut soal nomor 9. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan yang saya rasakan adalah
A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan orang. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling tepat dari pernyataan soal nomor 9 adalah C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Nah, karena kita telah ada janjian, mungkin melakukan janji, kemudian kita langgar janji tersebut, ya, apa yang kita rasakan? Ya, kita merasa bersalah karena kita sudah terikat dengan janji, namun kita tidak melunasi janji tersebut, ya, tidak memenuhi janji tersebut. Nah, jadi itulah yang kita rasakan, dan kita tidak akan merasa tenang. Kemudian bukanlah itu suatu kesalahan, itu tidak akan kita rasakan. Yang kita rasakan, kita merasa bersalah. Karena apa? Udah ingkar janji, gitu. Jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Oke teman-teman, kita akan lanjut soal nomor terakhir, yaitu nomor 10. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya adalah A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangan. Jadi kira-kira apa jawaban yang paling tepat dari pernyataan ini teman-teman? Oke, langsung saja. Jawaban yang paling tepat dari pernyataan ini adalah C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Karena dalam hal bekerja, kita pertama sekali sebagai kita sesama karyawan, kita menegur. Dan kalau misalnya dalam teguran tersebut tidak terjadi perubahan, maka kita akan melaporkan pada atasan. Itu ada aspek tingkatannya teman-teman. Jadi semuanya itu butuh proses. Jadi pertama kita tegur, tapi tegurannya itu nggak mempan, masih sama, kemudian baru kita laporkan kepada atasan. Jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal dan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi soal dan pembahasan ini, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada kritikan, saran, masukan, silakan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Nah teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang P3K dan CPNS. Insya Allah akan saya sajikan sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan FR yang beredar saat ini dan sesuai dengan pengalaman pribadi saya, yaitu CPNS. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.